Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas soal UTBK 2021. Soal ini merupakan kiriman dari murid-murid yang udah selesai sama ada juga teman yang masih ikut UTBK, teman-teman. Kalimat soal di sini merupakan parafrase dari yang mereka sebutkan. Jadi bisa jadi ini sama, bisa juga ini beda dikit tapi tipenya sama. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih ikut UTBK di gelombang kedua. Karena ketika video ini tayang, gelombang 1 sudah selesai. Oke, nomor yang pertama. Misalkan A adalah solusi dari persamaan logaritma di bawah ini. Manakah pernyataan yang benar? Oke, kalau seperti ini, penulisan X-nya di bawah ini merupakan basis logaritmanya. Jadi ketika kita tulis, ini akan sama dengan log X plus 2 basis X-nya di atas. Dikurangin, ada 3, dia bisa pindah ke belakang jadi pangkat ya. Jadi X log 2 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, kalau mau ngerjain persamaan logaritma, kita harus pastiin dulu basisnya itu sama semua. Di sini X, di sini X, di sini masih konstanta. Jadi kita perlu ubah jadi log X basis X. Kenapa seperti ini? Ya dipaksa biar ada basis logaritmanya. Oke, jadi karena di sini pengurangan, berarti lognya bisa kita bagi X plus 2 dibagi 8, basisnya X, sama dengan log X basis X. Sama coret, berarti tinggal X plus 2 sama dengan 8X, 7X sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 2/7. Kayak gitu ya. Oke, nah ngomong-ngomong, tadi ada syaratnya yang belum kita sebut. Di logaritma itu ada syarat untuk basis dan numerusnya. Basis itu yang atas, syaratnya harus positif dan tidak sama dengan 1. Kemudian, yang numerusnya harus positif juga. Nah, di sini nilai X-nya bukan 1 dan lebih dari 0 juga. Maka jawabannya cuma 1. Akibatnya apa? P sama dengan Q. Jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Nah, ini angkanya saya ganti dan jaraknya juga saya ganti di sini. Pada suatu jalan dengan panjang 101 meter akan dipasang bangku dengan panjang 1 meter dan berjarak 3 sampai 4 meter. Nah, ini bentuknya interval antar bangkunya. Nah, jumlah bangku yang maksimum pada jalan tersebut adalah kuantitas Q-nya, kita perlu cari. Nah, logikanya teman-teman, kalau kita mau membuat kalau kita mau membuat bangkunya itu maksimum, artinya jarak antar bangkunya harus paling kecil atau minimum, yaitu berjarak 3. Nah, kalau kita gambarkan nanti kira-kira seperti ini. Ya, jadi ini bangku 1 meter gitu ya. Ini jaraknya ada 3, berarti 3 meter. Ini baru bangku lagi. Ini udah 5 meter gitu ya, atau meter ke-5. Dan polanya akan terus berulang seperti itu. Jadi ini bisa disamakan dengan barisan aritmatika 1, 5, 9, dan seterusnya. Artinya ini suku pertama, bedanya akan sama dengan 4. Tinggal dikurangi aja. Oke, berarti yang kita mau cari adalah N-nya berapa sih? Karena yang 101-nya itu kita bisa anggap sebagai UN. Kita mau cari N-nya berapa? Kita bisa langsung terapkan rumusnya, yaitu A tambah N-1 dikalikan B sama dengan 101. Oke, A-nya 1. N-nya yang kita mau cari, B-nya 4. Oke, berarti N-1 dikali 4 sama dengan 100. N-1 sama dengan 25. Ini coret-coret gitu. Berarti N-nya sama dengan 26. Maka jumlah maksimum bangku yang ada pada jalan tersebut adalah 26. Berarti Q-nya 26 akan lebih dari 25 yang sama dengan P. Sehingga jawaban di soal ini adalah yang B. Oke, diberikan 2 buah garis, Y sama dengan MX min B dan Y sama dengan 2X plus 1. Apakah kedua garis berpotongan tepat di sumbu X? Oke,
Oke, pertanyaan apakah? Seperti di video-video kuantitatif sebelumnya, jawabannya bisa 2 ya. Bisa iya dan bisa tidak juga. Tapi harus 1 yang memenuhi. Nah, kalau seperti ini, kita mau coba cari tahu dulu titik potong pada sumbu X untuk garis yang sudah diketahui. Yaitu Y sama dengan 2X plus 1. Kalau Y sama dengan 2X plus 1, artinya ketika X-nya 0, masukin Y-nya 1. Dan ketika kebalikannya, yaitu Y-nya 0, X-nya sama dengan min setengah. Oke, berarti kalau di sketsain atau digambarkan gitu ya. Itu. Yang di sini min setengah, yang di sininya 1. Nah, berarti pertanyaan yang berpotongan di sumbu X-nya itu merujuk ke titik min setengah, 0. Nah, sekarang kita mau coba cari ya. Ngomong-ngomong, kalau Y sama dengan MX min B ini berpotongan di sumbu X, berarti kita bisa masukin titik potongnya tadi. Y-nya 0, X-nya min setengah. Berarti kita akan dapat hubungan B sama dengan min setengah M. Ya, terserah ya mau bentuknya M sama dengan atau B sama dengan. Nah, kalau M-nya lebih dari 2, gitu. M lebih dari 2 itu berarti M-nya bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Nah, ada beberapa kemungkinan kan kalau di sini. Berarti nilai B-nya juga ada beberapa kemungkinan nih teman-teman. Ya, contoh kalau B-nya 3 berarti kalau M-nya 3 berarti B-nya min 3/2. Kalau M-nya 4 berarti B-nya min 2, dan seterusnya. Sehingga pernyataan 1 saja tidak cukup ya, karena ada beberapa kemungkinan. Sekarang kita mau pakai pernyataan yang kedua. Tadi 1, ini pernyataan 2. Kalau pernyataan 2, B-nya lebih dari min 1. Nah, akan sama nih jawabannya teman-teman. Ketika B-nya lebih dari min 1, B-nya kan bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Yang mengakibatkan nilai M-nya juga ada banyak. Nah, sekarang kita mau coba kalau digabungin. Kalau 1 dan 2 digabung, kan M-nya lebih dari 2 nih. Ya. Tadi M itu bisa kita tuliskan sebagai min 2B. Kalau M-nya lebih dari 2, berarti min 2B-nya lebih dari 2, B-nya akan kurang dari min 1. Nah, apabila B-nya lebih dari 2, kita bakal dapat B-nya itu kurang dari min 1. Artinya apa? Artinya ini bertentangan dengan pernyataan yang kita sudah punya, yaitu B-nya lebih dari min 1. Nah, kalau seperti ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya, garis yang pertama tadi ini tidak berpotongan. Karena supaya berpotongan, B-nya harus kurang dari min 1 kan? Sedangkan B-nya di sini lebih dari min 1. Maka, jawaban di soal nomor ini adalah yang C. 1 dan 2 digabung saja cukup, tapi masing-masing tidak cukup. Oke, sekarang kita masuk ke nomor berikutnya, nomor 4. Oke, kali ini ya kira-kira kata-kata seperti inilah. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 2px min q kuadrat sama dengan 0, berapakah nilai P kali Q? Nah, kalau di sini kita bisa pakai sifat persamaan kuadrat, yaitu P plus Q sama dengan min P, dan P kali Q-nya akan sama dengan min Q kuadrat per 2. Ya, ini dari X1 tambah X2 sama X1 kali X2-nya. Oke, berapakah nilai PQ? Kita bisa dapetin dari sini. Pernyataan pertama, P-nya sama dengan 2. Kita boleh substitusi. 2 plus Q sama dengan min 2, berarti Q-nya sama dengan min 4. Q-nya min 4, berarti kita bisa substitusi ke sini ya. Ya, atau masuk ke sini juga nggak apa-apa sih, karena Q-nya udah dapat. Hasilnya adalah min 16 per 2 sama dengan min 8. Ya, berarti sudah tahu nih, pernyataan 1 sudah cukup. Pernyataan nomor 2 sekarang. Nah, kalau Q-nya sama dengan 2,
Bahkan teman-teman bisa langsung substitusi kemari untuk dapetin P kali Q-nya. P kali Q sama dengan min 2 kuadrat per 2. Sama dengan min 2. Jadi pernyataan 2 saja juga sudah cukup. Jawaban di soal nomor 4 adalah yang D. 1 saja cukup, 2 saja juga sudah cukup. Sekarang nomor 5. Diberikan segitiga ABC dengan cos A sama dengan setengah dan tan B sama dengan 2. Berapakah nilai AB per AC? Nah, kalau di sini kita akan pakai aturan sinus. Aturan sinus itu yang mana sih? Kalau kita punya segitiga ABC, ya, biasanya kalau di matematika, panjang sisi di seberang sudut itu dinotasikan dengan huruf kecilnya. Berarti kalau di depan sudut A, ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Nah, AB per AC itu akan sama dengan C per B. Kalau di aturan sinus, ini akan sama dengan sin C dibagi sin B. Nah, yang B-nya itu kan bisa kita cari dari nilai tangan. Pakai bantuan segitiganya. Nah, tapi kalau yang C-nya gimana? Nah, kita kan belum punya. Tapi kita punya hubungan pada segitiga A plus B plus C sama dengan 180. Yang berarti sudut C ini akan sama dengan 180 min buka kurung A tambah B. Yang berarti apa? Sin C itu akan sama dengan sin 180 min A tambah B. Pernya masih sama. Nah, kalau di trigonometri, ketika kita punya sin 180 min alfa, ini akan sama dengan sin alfa. Berarti sin 180 min A tambah B akan sama dengan sin A plus B dibagi sin B. Nah, sin A plus B-nya itu kan bisa kita cari dari sifat ini. Sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi kita coba kita rapihkan ini dulu, baru substitusi ke sebelah kanan. Oke, berarti kita perlu cari, ya kalau teman-teman nggak mau nggak mau pusing ya, gambar segitiga aja sebetulnya. Kalau yang pertama di sini A, cos A sama dengan setengah, itu berarti samping per miring di sini. Tinggal pakai Pythagoras akar 3 ya tingginya. Berarti yang sin A-nya di sini adalah setengah akar 3, yang cos-nya itu setengah. Taruh aja. Kemudian, untuk yang B-nya, ya, kita bisa gambar segitiga lagi. Tangan B-nya 2, depan per samping. Berarti miringnya adalah akar 5. Oke. Di sini kita bisa dapat cos B-nya sama dengan 1/4 akar 5. Sedangkan sin B-nya sama dengan 2/4 akar 5. Nah, kalau disederhanakan gitu ya, ini akan jadi akar 3 tambah 2/2 akar 5. Penyebutnya sama, pembilangnya tinggal ditambahin. Berarti langsung dimasukin. Akar 3 tambah 2/2 akar 5 dibagi dengan sin B. Sin B berapa sih tadi? Sin B yang ini. 2/4 akar 5. Ya, berarti karena ini pembagian pecahan, bisa kita balik yang di sebelah kanannya. Akar 3 plus 2, 2 akar 5, dikalikan dengan akar 5/2. Coret-coret, hasilnya adalah akar 3 plus 2/4. Jawabannya adalah yang ini. Oke sobat akad di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga ya kisi-kisi di soal ini bisa ngebantu teman-teman untuk persiapan di gelombang kedua buat yang dapat. Nanti kalau misalkan dapat lagi, kita akan bikin video seperti ini lagi. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Hai sobat akad, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.